Cerita berlatar belakang saat Perang Dunia Kedua di mana kala itu pada tanggal 15 Juni 1944 para marinir Amerika berhasil menguasai Pulau Saipan setelah sebelumnya terjadi pertempuran yang begitu dahsyat, di mana lebih dari 70.000 marinir Amerika dikerahkan untuk merebut Pulau Saipan yang saat itu dijaga oleh 30.000 lebih tentara Jepang. Alhasil para tentara Jepang yang kalah jumlah pun tidak bisa berbuat banyak, sebagian besar dari mereka tewas. Sedangkan beberapa yang selamat memilih untuk bersembunyi di Gunung Tapocau yang terletak di bagian tengah Pulau Saipan. Dan terlihat saat itu Kapten Sakai Oba beserta perwira lainnya tengah diberitahu oleh sang atasan bahwa mereka akan tetap mencoba untuk mempertahankan pulau tersebut sampai setidaknya tanggal 4 Juli. Sementara itu di dalam sebuah gua terlihat beberapa warga sipil Jepang tengah bersembunyi. Namun tiba-tiba para marinir Amerika datang dan langsung melemparkan granat. Alhasil mereka pun tewas dan hanya menyisakan satu orang saja yang selamat, yaitu seorang gadis bernama Aono. Di tempat lain, para perwira termasuk Kapten Oba yang mengetahui kondisi mereka semakin terdesak seketika langsung mengadakan pertemuan. Di pertemuan tersebut, salah satu atasan bernama Jenderal Saito mengatakan bahwa Angkatan Laut Kekaisaran Jepang tidak bisa membantu mereka lagi. Kemudian Jenderal Saito dan perwira lainnya yang merasa gagal mempertahankan pulau tersebut pun akhirnya memutuskan untuk melakukan harakiri. Pada tanggal 7 Juli 1944, setelah para perwira melakukan harakiri, para tentara Jepang di bawah pimpinan Kapten Oba memutuskan untuk menyerang para marinir Amerika. Ternyata saat itu Kapten Oba tidak ikut melakukan harakiri karena menurutnya cara tersebut bukanlah cara terbaik. Dan dirinya pun bertekad untuk tetap melawan para marinir Amerika meskipun kalah jumlah. Dengan semangat yang luar biasa, 4.000 tentara Jepang yang tersisa akhirnya memberanikan diri untuk menyerang para marinir Amerika. Dan pertempuran yang sangat mengedankan pun terjadi. Yang mana pertempuran saat itu hanya berlangsung selama 2 jam saja. Namun jumlah korban tewas dari kedua belah pihak sangat banyak, di mana dari pihak Amerika kurang lebih 2.000 marinir tewas. Sedangkan dari pihak Jepang 4.000 tentara yang terlibat pertempuran tersebut, hanya beberapa tentara saja yang berhasil selamat termasuk Kapten Oba. Dua hari setelah pertempuran berdarah tersebut, Kolonel Polar secara resmi akan mengumumkannya kemenangan total di Pulau Saipan. Namun di saat yang bersamaan mereka mendapat informasi bahwa ada beberapa tentara Jepang yang masih bersembunyi di hutan-hutan sekitar pulau tersebut. Dan Kapten Lewis yang mendengar hal tersebut pun menawarkan ide bahwa dirinya akan mencoba bernegosiasi dengan para tentara Jepang, yang mana dirinya akan membujuk para tentara Jepang untuk menyerah saja karena kondisi para tentara Jepang memang sudah sangat terdesak dan tidak punya pilihan lain selain menyerah. Awalnya Kolonel Polar agak sedikit ragu, namun akhirnya dirinya pun setuju dan Kapten Lewis hanya diberikan waktu 1 bulan saja untuk menjalankan rencananya tersebut. You've got 1 month, Captain. Thank you, sir. Singkatnya, para marinir Amerika di bawah pimpinan Kapten Lewis pun mulai bergerak untuk mencari para tentara Jepang yang tersisa. I think you should go in there, sir. Here. Kembali ke Kapten Oba dan pasukannya, di mana salah satu anggotanya menemukan botol minum milik marinir Amerika. Kemudian dengan cepat Kapten Oba bersama pasukannya pun langsung membuat jebakan.
Dan benar saja tidak lama kemudian para marinir Amerika mulai melintasi jalur tersebut. Namun ternyata mereka menyadari bahwa ada jebakan di sekitar sana. Yang alhasil semua marinir Amerika berhasil menghindari jebakan tersebut. Namun saat kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ternyata jebakan tersebut hanya untuk pengalihan saja dan para marinir Amerika pun berhasil masuk ke dalam perangkap yang Kapten Oba buat. Setelah itu Kapten Oba dan pasukannya pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah pemukiman darurat yang dihuni oleh para warga sipil dan beberapa tentara Jepang. 看護婦が保管しています。我々も山中で抵抗を続け、反抗の機を待つ。 Yang mana saat itu Kapten Oba pun diminta untuk menjadi pemimpin di pemukiman darurat tersebut untuk keamanan para warga sipil. Namun Kapten Oba menolaknya karena misi utamanya adalah membunuh musuh sebanyak mungkin. Dengan berat hati lalu Kapten Oba dan pasukannya pun pergi meninggalkan pemukiman tersebut dan melanjutkan bergerilya melawan marinir Amerika. Akan tetapi tidak lama terlihat pesawat Amerika yang sedang menuju pemukiman darurat tersebut dan langsung saja melihat tempat itu, porak-poranda Kapten Oba pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari tempat persembunyian lainnya. Dan tempat persembunyian baru pun ditemukan, lalu para warga sipil beserta tentara Jepang pun dikumpulkan. Mereka semua diberitahu bahwa ada 3 lokasi yang akan digunakan sebagai tempat persembunyian mereka. Di mana lokasi pertama terletak di tempat yang saat ini mereka gunakan untuk berkumpul. Sedangkan lokasi yang kedua terletak di ngarai barat Gunung Tapocau dan lokasi yang terakhir terletak di gua-gua. Setelah itu mereka semua pun bergotong royong membuat beberapa gubuk dan dapur. Di hari berikutnya beberapa tentara Jepang secara tidak sengaja melihat 2 marinir Amerika yang tengah melakukan patroli di dekat lokasi persembunyian pertama. Dengan segera tentara tersebut pun langsung melaporkannya ke Kapten Oba. Dan Kapten Oba mengatakan bahwa mereka semua akan pindah ke lokasi persembunyian yang kedua agar tidak ketahuan oleh para marinir Amerika. Singkat cerita, Kapten Lewis dan pasukannya pun terus mencari keberadaan para tentara Jepang hingga akhirnya mereka pun sampai di lokasi persembunyian yang pertama. Namun sayangnya di lokasi tersebut sudah kosong dan tidak ada satupun warga sipil maupun tentara Jepang. Dan saat salah satu marinir Amerika akan mengambil air di dekat gua, tiba-tiba ternyata Kapten Oba memerintahkan bawahannya untuk membuat jebakan tersebut. Akibat jebakan tersebut, beberapa anggota Kapten Lewis pun terluka parah, bahkan salah satu di antaranya harus tewas. Dan tentu saja kejadian tersebut membuat Kolonel Polar sangat marah, yang mana kemarahannya pun bertambah ketika mendengar kabar bahwa ada perwira Jepang berpangkat kapten yang memiliki kemampuan dan strategi yang sangat hebat serta dijuluki sebagai sang rubah cerdik. Some of the men say he's smart like a fox, sir. Di sini Kolonel Polar pun benar-benar geram dengan kabar tersebut dan bertekad akan menghabisi semua tentara Jepang yang tersisa. Sampai-sampai dirinya pun mengerahkan semua marinir yang ada di markas untuk menghabisi tentara Jepang yang tersisa. And I know I have your assurances that every last one of them. Good luck, General. Kini keadaan Kapten Oba dan yang lainnya pun terancam, mereka mau tidak mau harus bersembunyi ke tempat yang lebih aman lagi. Dan pada akhirnya para warga sipil pun dipindahkan menuju sisi timur Gunung Tapocau. Kemudian mereka diminta untuk bersembunyi di atas celah-celah tebing. Sementara itu para marinir Amerika terus menyusuri setiap bagian Gunung Tapocau, bahkan mereka juga mengerahkan pesawat. Dan saat para marinir Amerika sedang beristirahat, tiba-tiba beberapa tentara Jepang langsung menyerang mereka.
di mana serangan mendadak tersebut menyebabkan 11 marinir tewas. Tentu saja Kolonel Polar yang mendengar kabar itu sangat marah dan menyalahkan Kapten Lewis yang tak kunjung bisa menghabisi para tentara Jepang tersebut. He's responsible for the booby traps. Get out of my fucking office! Keesokan harinya Kolonel Polar akhirnya dipindah tugaskan oleh markas pusat karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Today we can all go fishing will come sooner than later, sir. Dan sebagai penggantinya markas pusat mengirimkan seorang kolonel lainnya bernama Wessinger. Sesampainya di markas, Kolonel Wessinger bersama Kapten Lewis pun langsung membahas masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu bagaimana cara membujuk para tentara Jepang agar mau menyerah. Setelah cukup lama berunding, akhirnya mereka pun menemukan sebuah cara di mana mereka akan mencoba untuk menyebarkan selebaran yang berisi ajakan untuk menghentikan perlawanan terhadap pihak Amerika. Karena diketahui sebentar lagi Jepang akan mengalami kekalahan, singkatnya selebaran pun disebarkan. Namun cara tersebut ternyata tidak berhasil. Kapten Oba dan pasukannya tetap tidak mau menyerah. Kemudian cara lain pun digunakan di mana Kapten Lewis mengirimkan seorang warga sipil Jepang bernama Baba yang ada di Camp Susupe untuk mendatangi tempat persembunyian Kapten Oba dan kemudian mencoba membujuknya. アメリカ軍に頼まれてきたのですか。あんたは子供に会いたさに敵の還元につられ帰れ。 Tapi lagi-lagi cara tersebut gagal dan tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian Kapten Lewis yang pantang menyerah pun kembali menyusun rencana lain, di mana kali ini dirinya bersama seorang warga sipil Jepang bernama Motoki mencoba untuk memberikan beberapa suplai makanan dan obat-obatan kepada Kapten Oba di dekat Camp Susupe. Sambil memberikan suplai makanan di sini, Motoki pun mencoba merayu Kapten Oba untuk segera mengakhiri perlawanan dan menyerah saja kepada pihak Amerika. Namun di saat bersamaan salah satu tentara Jepang bernama Horyuchi tiba-tiba langsung menyerang Kapten Lewis dan bawahannya. Tapi akhirnya cara tersebut gagal dan justru menewaskan Horyuchi beserta satu tentara Jepang lainnya. Setelah kejadian tersebut, Kapten Oba semakin dilema hingga akhirnya dirinya memerintahkan para warga sipil yang ada di tempat persembunyiannya untuk menyerah dan menuju Camp Susupe. Sementara Kapten Oba dan pasukannya akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Dengan membawa kain putih, para warga sipil pun mulai berangkat menuju Camp Susupe. Keesokan harinya di Camp Susupe, semua warga sipil pun dikumpulkan dan mereka diberitahu bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu akibat bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang mana kabar tersebut pun dengan cepat sampai ke Kapten Oba dan pasukannya. Hingga pada akhirnya Kapten Oba memutuskan untuk mengirimkan surat yang berisi permintaan untuk bertemu dengan pihak Amerika. 8月6日 Hiroshimaに Oba nor his men are willing to come down off of the mountain. Kemudian Kolonel Wessinger pun mengutus Kapten Lewis dan Motoki untuk bertemu dengan Kapten Oba. Speak good English. Thank you. Dan pertemuan pun terjadi, kemudian mereka pun mulai mengobrol satu sama lain. Oba-san to 直接お話がしたいと。私は日本人になりました。あなたたちは一生懸命戦った。 Akhirnya Kapten Oba pun setuju untuk mengakhiri perlawanan terhadap pihak Amerika. Namun di saat bersamaan, Motoki tiba-tiba ditembak oleh salah satu anggota pasukan Kapten Oba yang menolak untuk menyerah. Dan akhirnya Motoki pun tewas. Singkatnya, setelah bertemu dengan Kapten Lewis, Kapten Oba yang sebenarnya masih ragu untuk menyerah mendapat kabar bahwa markas besar Kekaisaran Jepang telah mengirimkan perintah kepada semua tentara Jepang dimanapun berada untuk segera mengakhiri perlawanan terhadap pihak Amerika. Lalu Kapten Oba pun langsung memberitahukan hal itu kepada pasukannya. 一緒に戦えたことを心の底から胸を張って堂々と。
Pada 1 Desember 1945 setelah 512 hari bertempur, Kapten Oba dan pasukannya pun akhirnya benar-benar akan menyerah. Di mana saat itu Kapten Oba beserta 47 anggota pasukannya yang tersisa pun disambut dengan begitu hormat oleh para marinir Amerika. On December 1st, 1945, and his army of 47. Di akhir cerita, Kapten Lewis pun memuji Kapten Oba karena kecerdikannya, dirinya dan pasukannya sulit ditangkap. Bahkan Kapten Oba berhasil menyelamatkan 200 orang warga sipil Jepang. Dan film pun berakhir dengan Kapten Oba yang menata poas ke Gunung Tapocau, bekas tempat persembunyiannya. Tamat ending yang sangat mengoba The Last Samurai Legend sekarang. Sungguh ya, memang orang Jepang itu memang mentalnya mental baja, dan megang sumpahnya itu sulit di kalau satu kata yang sudah keluar dari mulutnya memang sulit untuk ditarik lagi. Contohnya seperti Hiro Onoda yang 29 tahun bersembunyi di pulau tengah hutan yang ada di Filipina itu. Wah, memang ceritanya juga seperti ini, cuman dia nggak membawa pasukan yang sangat banyak sih, tapi gak jauh beda. Wah, gila sih orang Jepang itu. Pokoknya wah, mentalnya itu kalau zaman dulu memang seperti itu, tapi nggak tahu zaman sekarangnya. Kebanyakan dari mereka itu pemuda-pemuda Jepang yang zaman sekarang nggak tahu sejarah aslinya macam mana penjajahan Jepang terhadap warga negara Asia Tenggara, khususnya Filipina, Indonesia, bahkan Malaysia gitu sih. Ya banyak loh yang menjadi korban. Dan akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.